Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga kita semua senantiasa sehat. Bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran. Kali ini judulnya Tata Cara Penggunaan Tabel 4 dari Dewey Decimal Classification atau DDC. Di video kali ini merupakan materi ke-11 dari mata kuliah kita klasifikasi bahan pustaka atau klasifikasi perpustakaan. Capaian pembelajaran lulusan dari materi ini adalah memanfaatkan berbagai alat dan teknologi informasi untuk pengelolaan dan distribusi informasi yang efektif. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah klasifikasi perpustakaan ini adalah mahasiswa mampu menerapkan praktik klasifikasi bahan pustaka menggunakan bagan klasifikasi. Baik, kita masuk ke dalam materi. Di sini tabel 4, di mana di sebelumnya, materi-materi sebelumnya Ananda sudah mengenal dan sudah mengetahui bahwa tabel 4 itu ada di mana Ananda sebelumnya sudah mengetahui bahwa DDC itu memiliki 6 tabel. Yang pertama, tabel subdivisi standar, kemudian yang kedua, tabel wilayah geografis, yang ketiga, tabel kesusastraan, kemudian yang keempat, tabel bahasa, dan yang kelima adalah tabel suku, ras, dan bangsa, serta yang keenam adalah tabel bahasa-bahasa. Di materi sebelumnya, Ananda sudah mempelajari sekaligus mempraktikkan bagaimana menambahkan notasi dasar dengan notasi tabel 1 misalnya, yaitu bentuk dari suatu karya. Kemudian tabel 2 di mana Ananda sudah menggabungkan notasi dasar dengan notasi aspek wilayah geografis. Kemudian juga sudah dilakukan praktek bagaimana menambahkan notasi dasar dengan notasi dari tabel 3, yaitu khusus untuk aspek seni dan sastra. Baik, di sini kita akan belajar bagaimana menambahkan atau menggabungkan notasi dasar dengan notasi dari tabel 4, yaitu fokus kepada tata bahasa. Berbeda dengan tabel 6 nantinya, di tabel 6 itu adalah bahasa-bahasa, lebih kepada bagaimana suatu monograf atau suatu objek bahasan disajikan dalam bahasa tertentu. Begitu. Nah, tabel 4 ini digunakan untuk menambahkan rincian tentang aspek bahasa ke dalam nomor klasifikasi atau ke dalam notasi akhir dari bahan monograf. Nah, tabel 4 ini memiliki fungsi yang pertama menambahkan detail subjek linguistik pada klasifikasi bahan pustaka. Kemudian yang kedua, memungkinkan pengklasifikasian berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan filsafat dan teori bahasa, kemudian tata bahasa, selanjutnya berdasarkan kamus, kemudian berdasarkan dialek, dan berdasarkan sejarah bahasa. Tabel 4 ini biasanya, ini istimewa sekali, dia digunakan untuk subjek-subjek bahasa. Artinya, notasi dari faset tabel 4 ini bergandengan atau digabungkan dengan notasi dasar atau notasi subjek kelas utama 400 pada DDC. Ini kita peroleh dari bagan ya volume 2. Nah, di dalam tabel 4 ini ada notasi seperti sebelumnya juga sama saja tabel 1 dan tabel 3, diawali dengan notasi 1 sampai dengan notasi 9. Nah, notasi 1 ini aspek bahasanya itu adalah filsafat dan teori bahasa. Nah, ini contoh buku yang menggunakan faset ini adalah misal teori linguistik umum atau filsafat bahasa. Begitu selanjutnya sampai nanti notasi 9 itu untuk aspek sejarah, geografi, biografi tokoh bahasa. Contoh bukunya adalah misal sejarah bahasa Latin atau tokoh linguistik. Kemudian bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara menggabungkan notasi dari tabel 4 ini ke notasi dasar supaya membentuk notasi akhir. Nah, penggunaannya seperti tabel 1 dan tabel 3 menggunakan dua cara. Yang pertama penggunaan secara umum, kemudian ada penggunaan secara khusus. Kita awali dengan penggunaan secara umum. Secara umum, penambahan notasi ini dilakukan dengan cara menambahkan secara langsung saja pada notasi dasar bahasa.
Misalnya, ada satu monograf dengan judul Fonologi Bahasa Indonesia. Saat kita melakukan analisis subjek dokumen, maka sudah teridentifikasi yang menjadi subjek atau objek bahasannya adalah bahasa Indonesia. Ingat kembali bahwa di awal tadi Ibu sampaikan, tabel 4 ini selalu bergandengan dengan notasi atau kelas utama 400. Di sini sudah terbukti bahwa subjeknya bahasa Indonesia itu dalam bagan volume 2 memiliki notasi 499.221. Kemudian teridentifikasi juga bahwa ada satu faset tata bahasa. Di sini diwakili oleh kata fonologi. Nah, notasi fonologi kita ambil dari tabel 4, di mana tabel 4 itu merupakan volume 1 dari DDC. Nah, notasinya ada 15 atau 15. Sehingga berdasarkan penggunaan secara umum, kita langsung tambahkan saja notasi dasar kita 499.221 ditambah 15. Sehingga membentuk notasi akhir 499.221 spasi 15. Sederhana bukan? Oke, kemudian bagaimana menggunakan secara khusus? Apa yang dimaksud khusus di sini? Nah, secara khusus ini berarti ada instruksi tersendiri misalnya, ada perintah yang dikhususkan untuk subjek tersebut. Nah, yang paling sering kita temukan adalah terdapat notasi dasar bahasa itu yang berakhiran dengan angka 0. Misalnya 410, 420, 430 sampai dengan 490. Kemudian, bagaimana cara menggabungkan notasi dasar berakhiran dengan 0 ini ke notasi yang aspek tata bahasa dari tabel 4 tadi? Nah, caranya seperti contoh di sini, ada monograf judulnya Fonologi Bahasa Inggris, kemudian ada Etimologi Bahasa Inggris. Berdasarkan analisis subjek, kita identifikasi bahwa yang menjadi subjeknya atau objek bahasannya adalah bahasa Inggris. Notasi dari bagan atau volume 2-nya adalah 420, berakhiran dengan 0 ya. Kemudian, aspek fonologi dan etimologi pada tabel 4 itu notasinya, fonologi notasinya 1, kemudian etimologi notasinya 2. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Caranya, silakan hilangkan terlebih dahulu angka 0 pada notasi dasar. Awalnya 420, maka silakan dihilangkan, sisa 42 untuk notasi dasar kita. Selanjutnya bisa silakan ditambahkan saja 420 ditambah 1. Berdasarkan penggunaan secara khusus menjadi 42 ditambah 1. Sehingga notasi akhir yang terbentuk untuk fonologi bahasa Indonesia adalah 421. Kemudian begitu juga untuk etimologi bahasa Inggris, awalnya 420 sebagai notasi dasar, kita tambahkan aspek etimologi dari tabel 4 yaitu 2, maka 420 ditambah 2, setelah kita hilangkan nolnya terlebih dahulu menjadi 42 ditambah 2, membentuk notasi akhir 422. Nah, bagaimana ini? Apakah ini sudah tepat? Nah, cara membuktikannya silakan dibuka bagan. Kita cek kembali volume 2. Seperti biasa, Ibu sudah sampaikan bahwa keputusan akhir kita untuk membentuk notasi akhir itu berdasarkan bagan. Apa instruksi di bagan kita ikuti. Nah, cara mengeceknya adalah silakan buka kelas 420 pada bagan. Lihat notasi 421 dan 422. Di sana sudah tertulis bahwa 421 deskripsinya itu adalah pembahasan tentang fonologi bahasa Inggris. Begitu juga notasi 422. Dalam deskripsi sudah dijelaskan bahwa kelas 422 ini membahas tentang etimologi bahasa Inggris. Begitu ya. Kemudian apalagi aspek dari tata bahasa? Di sini ada kamus. Nah, untuk kamus ini ada 2 nanti pekerjaan kita. Yang pertama, bagaimana untuk membuat notasi akhir jika kamus itu terdiri dari 2 bahasa. Nanti selanjutnya ada pula kamus yang terdiri dari lebih dari 2 bahasa. Misalnya 3 bahasa, 4 bahasa. Oke, yang pertama kita pelajari dulu bagaimana menggabungkan notasi jika kamus tersebut terdiri dari 2 bahasa. Contohnya ini ada kamus Inggris Indonesia, artinya ada 2 bahasa ya, pertama bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Indonesia. Nah, untuk menggabungkannya ini kita mengikuti rumus.
Rumusnya adalah bahasa yang kurang dikenali ditambah tabel 4 ditambah bahasa yang lebih dikenali. Jika bingung, maka Ibu jelaskan. Di sini antara dua bahasa tadi kita harus mengidentifikasi atau sekaligus menganalisis dengan pengguna yang kita layani. Pertama, bahasa yang kurang dikenali. Artinya bahasa yang sekiranya tidak digunakan, tidak familiar oleh pengguna yang kita layani, pengguna perpustakaan kita. Kemudian sebaliknya kita cek di antara dua bahasa itu, yang mana sih yang lebih dikenali atau yang mana kira-kira yang digunakan oleh pengguna perpustakaan kita. Nah, untuk yang dijadikan sebagai subjek adalah bahasa yang kurang dikenali. Kemudian untuk bahasa yang lebih dikenali justru kita posisikan sebagai faset bahasa. Nah, sumbernya tentu berbeda walaupun dia keduanya adalah bahasa. Jika dia sebagai subjek, notasinya kita ambil dari bagan. Kemudian jika dia berdiri sebagai faset, notasinya kita ambil dari tabel. Di sini tabel yang digunakan adalah tabel 6 untuk bahasa-bahasa. Nah, contoh di sini sudah ada Kamus Inggris dan Indonesia setelah teridentifikasi bahasa yang kurang dikenali oleh pengguna perpustakaan kita adalah bahasa Inggris, maka yang menjadi subjeknya adalah bahasa Inggris. Notasi yang kita ambil dari bagan atau volume 2 adalah 420. Kemudian bahasa yang lebih dikenali adalah bahasa Indonesia. Kita posisikan sebagai faset yang notasinya kita ambil dari tabel 6 yaitu 21. Nah, satu lagi fasetnya adalah kamus. Itu kita ambil notasinya dari tabel 4 yaitu 3. Nah, untuk membentuk notasi akhirnya silakan gunakan rumus yang sudah tertulis. Yang pertama, notasi dasarnya adalah bahasa yang kurang dikenali yaitu 420, kemudian ditambahkan notasi dari tabel 4 yaitu 3 dan ditambahkan notasi bahasa yang kurang dikenali dari tabel 6 yaitu 21. Sehingga notasi akhir yang terbentuk adalah 420.321. Selanjutnya, ini adalah kamus banyak bahasa, artinya lebih dari 2 bahasa. Disebut juga dengan polyglot. Contoh jika ada kamus polyglot, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bahasa Indonesia. Terlihat di situ ada 4 bahasa. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengidentifikasi mana bahasa yang lebih dikenali oleh pengguna kita, atau sebaliknya mana bahasa yang kurang dikenali oleh pengguna kita. Di sini untuk kamus multibahasa atau kamus banyak bahasa, kita cukup menggunakan notasi akhirnya 413. Ini juga bisa dibuktikan di bagan. Silakan lihat volume 2 notasi 413. Nanti di deskripsi akan dijelaskan bahwa 413 merupakan objek bahasanya adalah kamus banyak bahasa. Baik, sekian penjelasan dari Ibu mengenai tata cara penggunaan tabel 4. Jika ada yang ingin ditanyakan atau lebih lanjut nanti kita akan melakukan praktik. Baik, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.